Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 17 hadis yang ke-19. Qaulu al-hadis at-tasi' asyara an Ali bin Abi Thalib bin karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis at-tasi' asyara kang nomor 19 iku an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dan riwayataken saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala dawu sapa Sayyidina Ali, dawu bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam idh warada alaina rajulun, ing dawu bainama nahnu ing dalem antarani utawi kita iku ma'a Rasulillah sertani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awalil islami ing dalem kawitani Islam idh warada tumadaan nekani alaina ing ngatasé kita sapa rajulun wong lanang sifate rajul ala naqatin ing kang tetep ing ngatasé ndukure unta waqad asar lan hale teman-teman ngelabeti apa asairu lumaku fihi ing dalem rajul wa fiha lan ing dalem naqah wabana lan pertelo alaihi ing ngatasé rajul apa ana us-safari kangi lani lungu fawaqafa muka mandek sapa rajul alaina ing ngatasé kita faqala muka ngucap sapa rajul ayyukum utawi endi sira kabeh iku Muhammadun Muhammad fa'aumaina muka isyarah kita ilan nabi alaihi salamu maring nabi alaihi salam faqala muka ngucap sapa rajul ya Muhammad, hai Muhammad, atu aridu apa to minto akan sira alaya ing ngatasé ingsun ma ing barang silaima amaroka kang perintah ing sira bikan mas sapa buka pengiran sira au aridu uta minto akan sapa ingsun alaika ing ngatasé sira ma ing barang silaima amaroni kang perintah ing ingsun biklan ma opo sonami brahala ingsun. Faqala muka dawuh lahu maring rajul sapa annabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam an bal ukhbiruka, balik bakal nyritani sapa ingsun ing sira bima kelawan barang silaima amaroni kang perintah ing ingsun bi kelan emas sapa robbi pengiran ingsun. Kala dawuh sapa rawi fa arada muka minta akan alaihi ing ngatasi rajul sapa annabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala muka dawuh sapa nabi buniyal islamu ala khamsin ma'asyaraitihi, ing dawuh buniyal islam bunia dan jenengaken opo al islamu islam ala khamsin ing ngatasé perkara 5 ma'asyara iti sertani pira-pira syarate Islam. Summa qala muka nuli ngucap sapa rajul ya Muhammad, hai Muhammad, ana utawi ingsun iku Osan bin Malik al-Amiri kang bangsa Amir. Wa kana lan ono iku lana kadhe ingsun apa sanaun brahala nadbahu kang nyembelih kita indah ing dalem sandingi sonaman fi Rajab ing dalem wulan Rajab, nyembelih atirotana ing wedhus sembelihan kita wanatakorro bulan gawe peparek kita ilaihi maring sonamun bidabhina kelawan hayawan sembelian kita
Fa'utira mukoden sembelih. Fa'utira mukoden sembelih indau ing dalem sandingi wong lanang indau ing dalem sandingi sonamun opo atiratu rajulin wedhus sembelihane wong lanang minakan saking kitu. Yukalu kang den ucapaken lau maring rajul opo isomun sobat isom. Falamma rofa muka semangsani ngangkat sopo rajul minal atirati saking wedhus sembelihan. Sami'ah muka krungu sopo rajul sautan ing swara min jawfis sonami kang saking jeroni brahala. Ucap ya isom wahe isom jateko opo al islamu islam wa batala lan batal opo al asnamu brahala. Piro-piro brahala wa hufidzat lan den reksa opo addima'u piro-piro opo dimau pira-pira getih. Wa usilat lan den tepungi opo alhamu pira-pira sanak raket. Wa dhaharat lan pertelo bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada ini. Al-haditsu tasi' asyara an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala bainama nahnu ma'a Rasulillah fi awal Islam id warada alaina rajulun ala naqan wa qad asara sayf fihi wa fiha. Di hadis yang nomor 17 diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di beliau tahu bahwa di permulaan agama Islam itu ketika para sahabat bersama dengan Rasulullah, ternyata tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk. Nah, orang laki-laki tadi naik unta dan waqad asara sayru fihi wa fiha. Jadi dan tempat jalannya unta dan laki-laki tadi membekas sehingga wabana lan pertelo ane opo ana usafari kangelani lungu. Fawaqafa muka mandek sapa alaina ing atake faqala ayyukum Muhammad. Jadi laki-laki yang naik unta itu tiba-tiba langsung teng Rasulullah. Seakan-akan kelihatannya orang itu sedang kesulitan. Jadi kemudian seolah orang laki-laki itu kemudian istirahat di mana para sahabat berkumpul dengan Rasulullah. Fawaqafa setelah orang laki-laki yang naik kuda itu ada di depan kami, orang tadi nanya, siapakah yang namanya Muhammad? Hanya fa'aumat diberi isyarat kepada ini Nabi Muhammad. Faqala, jadi kemudian orang laki-laki tadi bertanya kepada, "Hai Muhammad, apakah kamu yang akan menjelaskan kepada saya apa yang diperintah oleh Tuhan, atau saya yang menjelaskan tentang apa yang diperintahkan oleh berhala saya?" Niki di awal Islam sudah terjadi seperti ini. Namanya ya manusia ya wajar seperti ini. Jadi di ketika ini hadis yang ke-9 ini diriwayatkan, dikisahkan oleh Sayyidina Ali. Ini pada masa pertama kali Islam. Nah, Rasulullah itu dia menyerahkan agama Islam ini pertama caranya sembunyi-bunyi. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, barulah Rasulullah oleh Sayyidina Umar agar menjelaskan agama Islam secara terbuka. Ini jadi ketika para sahabat kumpul bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang langsung masuk kemudian
orang tadi itu fawaqafa man setelah kemudian orang laki-laki tersebut berhenti pas ada di hadapan Rasulullah. Kemudian orang laki-laki tanya, mana yang namanya Muhammad? Para sahabat itu menutik, itulah namanya Muhammad. Fa'awmaina wa isyara kita ilan nabi faqul ya Muhammad antu ada. Jadi setelah berhenti di depannya, kemudian laki-laki tanya, siapa yang namanya Muhammad ini? Sudah tahu, kemudian laki-laki itu faqala mukong ucap sapa rajul ya Muhammad Muhammad, apakah kamu tidak akan menawarkan terhadap perkara yang diperintah, atau nanti saya yang akan menjelaskan kepada kamu apa yang diperintah terhadap kami, apa yang diperintah oleh berhala kami. Setelah mendengar seperti itu, Rasulullah jawab, jadi setelah itu kemudian laki-laki tadi bilang, Muhammad, apakah saya yang akan apakah kamu yang akan menjelaskan apa yang diwajibkan, dianjurkan oleh Tuhanmu, atau nanti saya yang akan mau menjelaskan kepada kamu terhadap apa yang diperintah oleh berhala kami? Jawabnya Rasul gimana? Faqalah bal ukhbiruka bima amaroni. Jadi ketika Rasul ditanya, Rasul jawab, sudah, saya yang akan menjelaskan kepada Anda apa yang seharusnya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami. Fa'aradu alaihi an-nabi wa qala buniyal islam ala khamsin ma'asyara itu serta perintah. Sumaqalah, sama dari sini lagi. Sumaqala mukonuli ngucap sapa raja ya Muhammad, hai Muhammad, anak utai ingsun iku Husain bin Malikin, Husain bin Malik al-Amiri. Wa kana lan on iku lana kadhe kita apa sonamun berhala. Nadbahu kang nyembelih kita indahu ing dalem sandingi sonamun, ing dalem sandingi sonamun fi rajaba ing dalem bulan Rajab. Atiratana ing wedhus sembelihan kita, ing wedhus sembelihan kita ilahi maring sonamun. Bidam hina kelawan hayawan sembelihan kita, kelawan hayawan sembelihan kita. Fa'utira moko gaden sembelih indahu ing dalam sandingi sonaman opo atiratu rajulin wedhus sembelihane wong lanang. Wedhus sembelane wong lanang mina kang saking kita yukalu kang den ucapaken lahu maring rajul sapa isomun aran isom. Falamma rafa'ahu ka semangsane ngangkat sapa rajul yadahu ing tangane rajul minal atirte saking wedhus sembelian sami'ahu ka krungu sapa rajul sotan ing swara minjau fis sonami kang saking jerone berhala. Ya isom wahe isom jatek ko opo al-islamu islam wa batal lan batal opo al-asnamu berhala wa hufidhat lan ten joko opo ad-dima'u pira-pira getih wa usilat lan ten tepungi opo al-arhamu pira-pira sanak raket wa dhaharat lan pertelo opo al-haqiqatu haqiqate wassalamu lan keselamatani fa fatih mukembungas bungas sapa isom-isom lidalika maring mengkunu kaul. Maring mengkuno kaon. Wah krono mengkuno kaon nggih. Wah khara jalan metu sapa rajul yukhbiruna. Hale nyeritakaken sapa rajul ing kita. Summa wa qamuka nuling. Tumiba ilaina maring kita apa khabaruka habar sira. Ya Rasulullah falamma kana muka semangsane tinemu. Muka semangsane tinemu ba'da ayamin ing dalem sause pira-pira dina. Atara moko nyembelih indaw ing dalem saning sonami sapa rajulun wong lanang yukalu kang den ucapaken sapa rajul
sok kanthi ucapakan lahu maring rajul opo torikun aran torik. Opo torikun aran torik. Dan kembali kepada tadi, si orang laki-laki ketika Rasul bersama dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki langsung masuk. Niki ada, jadi ketika Rasul bersama dengan para sahabat dan kedatangan orang non muslim pertama kali ini, di awal Islam baru ada agama Islam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki naik kuda dan bisa membekasi pada kudanya para itu. Dan kelihatan wakana alaihi anak usafar fawaqafa alaina. Dan saya bisa melihat dan bisa dilihat kesulitan orang tersebut dalam bepergian. Akhirnya laki-laki tadi berdiri pas di depan kami. Setelah berdiri di depan kami, laki-laki tanya, mana yang namanya Muhammad? Hanya diberi syarat, ini Muhammad. Hanya laki-laki bilang, ya Muhammad, atu'aridu alayya ma amaraka bi rabbuka au u'aridu alaika ma amaroni bihi sonami. Laki-laki tadi bilang ke Rasul, Muhammad, apakah saya yang akan menjelaskan, memperlihatkan kepada kamu apa yang diperintahkan oleh berhala kamu? Apakah saya yang akan menceritakan kepada kamu? Jawabnya Rasulullah, qala fa'arrada alaihi anahi fa'arrada alaihi an-nabi alaihi salam faqala buniyal islamu ala khamsi ma'asyara'id. Akhirnya Rasul yang mengatakan bahwa saya yang akan menceritakan. Akhirnya Rasulullah itu memperkenalkan agama Islam. Jadi Rasulullah fa'arrada buniyal Islam ala khamsin ma'asyara'itihi. Jadi agama Islam itu didirikan dengan 5 syarat. Ya Muhammad, anna Ghassan bin Malik al-ami wa kana lana sonamun nadbahu indahu fi rajab atirotana wa nutaqarrabu ilaihi bidhabiha fa'udira indahu atiratu rajulin minna. Jadi akhirnya Rasulullah, saya yang akan menjelaskan nih, agama Islam itu didirikan dengan 5 masalah, 5 perkara beserta sasanya yang semua qala ya Muhammad. Jadi laki-laki terus kemudian bilang, "Hei Muhammad, saya itu ada Ghassan bin Malik." Jadi wakana lana, saya itu punya berhala. Kemudian saya itu sembelih setiap bulan Rajab, dibuat kurban pada berhala tadi, disembelih. Jadi setiap bulan Rajab mesti mengadakan penyembelihan seperti ini. Wa nataqarrabu ilaihi bidhabhina fa'utan indahu wa atiratu rajulin minna yuqalu lahu idhamun falamma rafa'yadu minan atiratis sama sautan. Jadi akhirnya laki-laki itu, Muhammad, saya itu adalah Ghassan bin Malik. Saya itu punya berhala, setiap bulan Rajab sekali saya menyembelih hewan untuk apa? Buat kurban, buat berhala saya. Dan akhirnya setiap bulan Rajab ini wanutakarlah bulan gawe para kita ilahi maring sonami. Jadi kata laki, jadi saya itu menyembelih setiap bulan Rajab, jadi memperdekatkan diri kepada itu, saya sembelih kurban, sembelih hayawan. Fa'utira muqatin sembelih indah opo atira rajulin minna. Akhirnya si laki-laki bilang, setiap bulan Rajab saya selalu menyembelih kurban ada di samping berhala saya. Hanya
ketika Rasulullah sudah memberitahu Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Dengan saat kemudian laki-laki, ya Muhammad, saya itu adalah Ghassan bin Malik karena saya punya berharap setiap bulan Rajab mesti saya menyembelih kurban untuk mendekatkan diri. Nah, pada waktu lah nih fa'udira muqatil sembelih indah dalam sedih apa atiratun wedhus sembelihane wong lanang. Minna kang saking kita yukol lau isomun. Falamma rafa'a yadau minal falamma rafa'a muka semangsani ngangkat. Oh ini jadi yang tadi pertama itu namanya Ghassan bin Malik, sekali lagi orang laki-laki yang menyembelih hayawan kurban buat berhala itu hanya laki-laki itu bilang, ya Muhammad, saya itu adalah Isom. Nah pada waktu jadi kita ketemu Rasulullah, pada waktu saya mengangkat tangan untuk menyembelih kambing itu, kambing yang menjadi kurban saya buat berhala, tiba-tiba ketika saya mengangkat pisau ada suaranya jelas dari dalam berhala. Jadi, suara tersebut, ya Torik bu isan Nabi, as-sadi waji'a bi wahyin naqatikan minal azil khaliq fakhraja yasimbun. Akhirnya waktu saya itu, jadi saya setiap bulan Rajab mesti saya ngangkat, tapi saya nyembelih pada waktu ini. Ketika saya mengangkat tangan tidak bisa. Dari dalam berhala itu bilang, hei Isom, sudah agama Islam sudah tiba, berhala sudah tidak ada fungsinya, darah juga dijaga, dan masalah persaudaraan silaturahmi itu sudah wadhaharat lan pertelong apa al hakikat wasang keselamatan fafare mau konuli bunga sapa Isom dikauli didalika krono dawe mengkono mengkaul wa kharajalan metu sapa Isom yukhbiruna hale nyeritani sapa rajul atau Isom ing kita summa wa kamu kon tumipo ilaina maring kita apa khabaruka kabar sira ya Rasulullah fakunna maqanu kita iku bainal mukadzib. Mungkin saya ulangi lagi yang di sini. Falamma kana moko semangsani tinemu falamma kana moko semantin mopo kelakon ba'da ayami indalem sakwise pirang dino utiro ten sembelih ondahu ing dalam sandingi sonam sapa rajula den anyembelih sapa wong lanang yukalu kang den ucapaken lau maring rajul sapa torikun toring falamma rafa muka semangsane ngangkat sapa torik yadain tangane torik anil atira saking sembelihan sami amoko krungu sapa torik sautan ing swara yakulu kang ngucap apa sautan min jaufi saking jerone sonam ya torik kuhe torik bu Isa wis den utus sapa nabi as-sadiqah waji'alan den tekani sapa nabi bi wahyin kelawan wahyu natikin kang siji apa nah wahyu minal azizi sangking zat kang moho luhur al khaliqi zat kang dateake fakhraja moko metu sapa rajul yasahale bengok sebab finnas dalam manusa bidzalika kelan mengkunu kaul kawiyat muka kuat apa akhbaru kapiro kabar sira yadi ing dalem ing tangan ingsun minha saking atiratana sami tu krungu sapa ingsun sautan ing swara alian kang banter apa sautan minjau fis sonami. Jadi niki
keliru yang dibacakan. Saya ulangi, falamma kana moko semangsa ditinmu opo kelakuan ba'da ayam ing dalam saksi perang-perang dinu ata moko nyembelih indah ing dalam sandira sonamun sapa rajul wong lanang yukalu kang den ucapaken lahu maring rajul sapa ta arantai falamma moko moko semangsa ngangkat sapa ta yadau ing tangani torik ati mina anit atirati saking wedhus sembelian sami amuka krungu sapa torik sotan ing swara ya kulo kang ngucap minjaufi saking jerone sonam ya mbok isa den utus sapa nabi as-shadiqu kang bener kang temen sapa nabi wajib lanten tekani sapa nabi wahyin kelawan wahyu natiken kang jelas apa wahyi tintekani minal azizi saking zat kang maha luhur al khaliqi tur zat kang dadekake fa kharaja moko metu sapa rajul metu finnasi ing dalem menungso bidzalika kalam mengkono kaul fa qawiyat moko kuat apa akhbaru kapira kabar sira indana ing dalem sanding kita ya Rasulullah ini yang pertama kali pergi tang Rasul yang menawarkan agama ini namanya Isom. Kemudian pada suatu hari di sini juga kedatangan orang laki-laki yang bernama Torik. Saya ulang lagi. Jadi setelah niki pertama itu Isom, kemudian Rasulullah ini menjelaskan bahwa Islam itu didirikan dengan 5 perkara dengan beserta syarat-syaratnya. Sumaja mukonuli. Jadi setelah itu Isom bilang ke Rasulullah Muhammad, pada waktu saya akan menyembelih kurban di hadapan berhala pada bulan Rajab itu ternyata ada suara yang mengatakan ya Isom, agama Islam sudah datang, berhala sudah tidak berlaku lagi, darah jaga silaturahmi diperlakukan. Jadi perkara yang benar sudah jelas. Fafaria mendengar kata-kata, mendengar ucapan berhala tadi, Isom merasa senang dengan pembicaraan, dengan suara tersebut. Ampun, dengan wa kharaja yukhbiruna wa kharajalan metu sapa rajul yukhbiruna. Jadi kemudian diceritakan oleh Isom kepada kami. Akhirnya falamma summa waqa ilaina khabaruka. Jadi kata di kisah sama itu sudah ada pada kami ya Rasulullah. Jarak beberapa hari lagi falamma kana banda ayam antara indahu rajulun yukun lahu Torik falamma rafa'an yadahu anil adrati sama sautan yakun min jafi ya tariku wisan nabi sadiku waji'an biwahyin natikin minal aziz. Jarak berapa hari lagi ada lagi nih, tiba-tiba ada seorang laki-laki ketika mau menyembelih kurbannya di hadapan berhala, dari dalam hayawan itu ada suara. Ini ketika mau sembelih ada suara. Torik, ya Toriku buisan Nabi as-Sadiqu wajib abi wahyin natikin minan azizil khaliq. Jadi akhirnya orang yang kedua ini namanya Torik mendengar suara fasamit yuqalu kantin. Ya niki yang kedua kalinya, niki namanya. Saya ulangi lagi, jadi setelah kejadian tersebut jarak beberapa hari lagi ada lagi seorang laki-laki datang ke Rasulullah sama
apakah saya yang akan menawarkan apa yang diperintah oleh berhala atau kamu ya Rasulullah? Milih, saya akan ngasih tahu, saya yang akan menawarkan kepada Anda. Jadi akhirnya nih, setelah ada suara itu, ya tarik buisan Nabi wajah wahyin natikin asli, sekarang sudah tiba Nabi yang terakhir. Nah, ketika Torik itu mau menyembelih hewan kurbannya, ada suara juga dari namanya Torik buisan Nabi. Jadi Nabi yang benar itu sudah datang dengan wahyu yang benar. Akhirnya gimana mina azab fakhraja muqammatu sopo rajul sopo Torik finnasi ing dalam nabi dali ke kalam menggunung kaul fakoyat muka kuat opo akhbaru kapiro-piro habar sira indana ing dalam sanding kita ya Rasulullah ya Rasulullah fakunna muka anu kita iku bainal mukadzibi ing dalam antanu kang gorohakan wal musaddiqi lan wong kang benerakan. Jadi akhirnya dikasih tahu, ada suara seperti di sini ya Rasulullah. Nah, dengan adanya suara, tapi saya itu antara percaya dan tidak. Ya saya itu tidak percaya dan saya akan membenarkan. Tapi setelah jarak walamma kana moko semangsani ono opo kelakuan mundu salah sati ayamin awet saking telung dino atal tumuko nyembelih sopo ingsun ana tegese ingsun atirotan ing wedhus sembelan ila dzalika sona mimaring mengkono-mengkon berhala falamma rofa'ta muka rofa'tu muka semangsani ngangkat sopo ingsun iya di ing tangan ingsun minha saking sona atirotan sami tumuku krungu sopo ingsun sautan ing swara alian kang banter metunya min jauhis sonami saking jeroni berhala yakulu kang ngucap sop opo sotan bilisan yang kelawan lesan fasihin kang fasih opo lisan ya Hasan bin Malikin al-Amiri ya Hasan bin Malik al-Amiri ja'a teko opo al-haqqu nabi kang hak nabiyan halidati nabi Hashimian kang bangsa Hasim bitihamatin ing dalem tanah Tihamah lana sirina iku tetep kaduwe wong kang padha nulungi hakon assalamatu utawi keselamatan wal hadini lan iku tetep kaduwe wong kang padha ngino hak annadamatu utawi ketunan hadian halid nuduhaken wa adi wadayan hali aja-aja ila yaumil kiamati maring dinu kiamat ilal kiamati maring dinu kiamat sumartaf amuko semangsane ngangkat sopo sinten iki sopo Hasan bin Malik ya di ing tangan ingsun min hasang ingsun sami tukrungu sopo ingsun sautan ing surah aleng kang banter apa sautan min jafi saking minjau fisona saking jirim berang iya kulukang ngucap opo sotan bilisanin kelawan lisan fasin kang fase wasan ini sudah dibaca nih. Dan ini berarti sampai 3. Yang pertama namanya Isom, yang kedua namanya Torik, yang ketiga namanya Hasan bin Malik. Jadi sebab kisah tersebut masalah berhala niki. Jadi kalau orang-orang niki, orang yang niki setiap bulan Rajab mesti bayar menyembelih korbannya. Dan niki pertama yang namanya Isom, ketika mau mengangkat tangan ada suara. Kemudian yang kedua namanya Torik, ketika akan menyembelih hayawan kurbannya buat berhala juga ada suara yang mengatakan sekarang sudah tiba, agama yang benar sudah ada, nabi yang diutus oleh Allah itu sudah ada, sudah datang. Tapi belum niki masih tetap belum artinya masih tetap enggak, karena di sini antara percaya dan tidak yang namanya Torik nih. Nah kemudian niki jarak berapa hari lagi lah, jarak 3 hari lagi niki
Mungkin saya tanyakan lagi. Jadi kata indana, jadi akhirnya Tori itu jauh matur tentang Rasulullah, kabar tentang engkau itu sudah rame di kalangan kami. Tapi saya itu antara tidak percaya dan percaya. Tapi jarak 3 hari lagi, waktu saya akan nyembelih kurban untuk berhala, saya mengatakan ada suara yang sangat keras dari dalamnya dengan lesan yang fasih bahasa. Ya Ghassan bin Malik al-Amiri ja'al haqqu nabiyan hasimiyan bitihamal linasrina as-salamah wa lihdina an-nadama hadiyan wadayan ila yaumil qiyamah. Sumar taf'al mukono dingangkat sopan minal ardi sanggeng wasakot lan ambruk sopo Ghassan bin Malik ala wajhi ing ngatasi wajahi Ghassan bin Malik. Qala dawu sapa fakabbar mukono ditakbir sapa Rasulullah wa kabbar tang perlu takbir sapa ashabi sahabate Rasul ma'asat Rasulullah wa qala lan ngucap sapa Ghassan wa qad qultulan ing dawakot kun wa qad qultulan teman-teman ngucap sapa ingsun salah sata abiyatin ing telu pira-pira bet minasiri saking syair. Afata adzan moko apa to paring idin panjenengan limaring ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah an unsidah ing yen to macaken syair sapa ingsun ing saat abiyat. Fa adzana moko ngidini sapa Rasulullah faqala moko ngucap sapa Ghassan bin Sa'd. Jadi niki kejadian lagi. Ini kata Ghassan, jadi pada waktu saya itu akan menyembelih kurban buat berhala, ini ada suara. Ada suara yang sangat keras yang ya Ghassan, perkara yang hak itu sudah datang, nabi yang benar itu sudah tiba, nabi itu keturunan Bani Hashim ada di tanahnya. Bagi siapa yang menolongnya, maka dia akan selamat. Tapi bagi siapa yang menghinanya, maka dia akan menemui penyesalan yang mendalam. Jadi dia adalah hadiyan wada'iyan ila yaumil qiyamah. Jadi dia adalah yang akan memberi petunjuk, mengajak kepada masyarakat sampai pada hari kiamat. Akhirnya sumar tafan minal ardi wasaqat ala wajhi. Yang kemudian akhirnya Ghassan bin Sa'd jatuh ketika sumar tamu kalau munggah minal ardi, ini seketika dia itu naik dan jatuh ke bawah. Rasulullah mendengar kisahnya itu langsung Rasul membaca takbir bersama dengan sahabat. Nah, Ghassan orang yang kafir tadi yang bernama Ghassan itu sudah membacakan 3 syairan. Nah, kemudian Ghassan matur teng Rasul, ya Rasulullah, saya itu sebenarnya sudah membaca 3 syairan. Apakah saya bisa diizini? Saya ingin membacakan 3 syair itu ya Rasulullah. Jawabnya, saya diberi. Akhirnya Rasulullah mengizini Ghassan itu membaca syairan. Usarri usairum fi tal. Usarri usairum fi tal. Tawilun usarri usairum fi talabin bisa. Asyir bal. Inna basi usarri usairum fi tal. Sahih samir wa la tazal zakir usarri usairum fi tal. Apa ini? Baharnya nggak temu ya, baharnya bahar apa ini? Tawilun lahu duna ulun fadailu tawilun usarri usairum fi talabim bisahim kamalul jama usarri. Nggak ketemu ya masalah nadanya. Usarri usairum fi talabim bisahli wa haznim bi biladim minar ramli la ansura khairan nasi nasramu azzara wa aki hablam min khibalika fi habli wa ashhadu anna Allah hakum wahida wa hadha adinu bihi manak. Terus
ketemu wa hadza adinu bihi mana qalat qadami wa na'li. Jadi usari'u nyepetaken. Jadi akhirnya iki berarti sebenarnya ya, kisah orang 3 orang tersebut, yakni setiap akan menyembelih hayawannya itu ada suara. Itu pada hakikatnya adalah merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat untuk menyadarkan 3 orang itu agar masuk kepada agama Islam. Okay. Qala fa'awal, jadi dari kami usari, nanti saya akan lanjutkan nantinya untuk hadis selanjutnya dari kami cukup fisik. Itu dulu ya. Saya ulangi lagi. Jadi masalah hadis yang ke-19 ini tentang masalah dalam berhala. Dan ini hakikatnya apa? Hakikatnya itu adalah mukjizat Rasulullah SAW melalui berhala tadi, suara tadi. Ya, bagaimana kalau langsung suara tambah itu kan nanti bila ini kan berhalanya, seakan-akan berhala itu sudah menyaksikan akan kebenarannya juga. Jadi seakan-akan berhala itu mengatakan, oh kok berhala saya, sesembahan saya itu mengatakan seperti ini, berarti berhala inilah yang salah. Berarti yang benar itu sudah datang, berhala ini. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Insyaallah masalah penjelasannya akan dilanjutkan pada besok hari. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.